Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin mengucapkan selamat malam untuk Bapak, Ibu, dan teletizen yang sudah bergabung melalui Zoom hari ini. Dan rasanya, saya juga ingin menyampaikan salam sehat untuk kita semuanya, karena Alhamdulillah, tentunya kita berkumpul hari ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita berjumpa kembali dalam sesi Net Show yang akan membahas kita kumpas tuntas nanti mengenai salah satu teknologi cloud computing masa kini, yaitu Kubernetes. Baik, dan tentunya saya juga ingin menyapa yang kami hormati, ini dia narasumber kita pada malam hari ini, Kak Xavier Samuel dan Rafsanjani Nurul. Mereka ini tentunya adalah salah satu asisten riset lab adaptif di bagian cloud. Dan tentunya seperti biasa, sebelum kita memulai acara, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu, tentunya agar acara yang kita laksanakan berjalan lancar dan tentunya memberikan kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan sebelumnya, saya, Safira Rahma, mohon izin perkenalan diri dulu. Saya adalah salah satu asisten riset di Lab Adaptif yang akan memandu sesi webinar pada malam hari ini. Dan seperti biasa, saya akan bacakan tata tertib selama sesi webinar Net Show berlangsung. Bahwa acara webinar malam hari ini kita di pukul 19.35 waktu Indonesia Barat, lalu juga kurang lebih durasi maksimal sesi Zoom kali ini adalah 90 menit. Dan biasanya teman-teman akan antusias sekali untuk memberikan pertanyaan nantinya. Silahkan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur chat maupun juga raise hand ya, jika waktu dan kesempatannya masih memungkinkan. Dan selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke acara webinar Net Show kali ini yang membahas mengenai Kubernetes. Dipersilahkan untuk pembicara. Oke, sebentar saya izin subscribe. Halo, halo. Udah kedengeran? Udah kedengeran. Oke, aman. Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang di sini. Jadi di acara Net Show yang ke-8 ini kita bakalan bahas tentang Kubernetes. Jadi di sini kita bakalan ngenalin teman-teman tentang dengan saya yang nanti. Ini Mas Rafsan, perkenalan diri. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafsanjani Nurul. Seperti yang ada di PPT ya, saya dari Satu Teknik Elektro 2020. Kita itu bisa dilihat juga media sosialnya, ada LinkedIn, Telegram, dan Instagram. Boleh lanjut. Oke, saya sendiri Xavier Samuel dari jurusan S1 Teknologi Informasi 2020. Dan itu ada profil LinkedIn, Telegram, sama Instagram saya di situ. Kalau ada yang mau kontak secara pribadi, boleh langsung aja. Oke. Next. Oke, jadi sebelum kita mulai, apa sih yang bakal kita pelajarin pada materi kali ini? Oke, yang pertama, kita bakal bahas containers dan Kubernetes. Di sini kita bakalan pelajarin konsep-konsep dasar dan mungkin sedikit pengetahuan apa itu containers dan Kubernetes. Oke, yang kedua ada Kubernetes core concept dan architecture. Jadi kita bakal bahas komponen-komponen yang ada di Kubernetes dan arsitekturnya. Oke, yang terakhir kita bakalan ngasih tahu ke teman-teman basic Kubernetes yang kita bakalan sambil praktek di situ basic-basicnya. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita mulai ke Kubernetes, kita bakalan bahas teknologi yang namanya container. Soalnya
kontainer ini bakalan erat kaitannya sama si Kubernetes nanti. Oke, pertama, apa itu Kubernetes? Jadi kalau yang bisa kita lihat di sini, Kubernetes merupakan suatu platform pada layer aplikasi yang menyatukan kode dan dependensi aplikasi menjadi satu wadah. Jadi intinya nanti aplikasi kita itu dan dependensi-dependensinya bakalan dibungkus dalam suatu wadah yang dinamakan kontainer. Oke. Yang kedua, banyak kontainer dapat berjalan pada mesin yang sama dan menggunakan OS kernel yang sama dan saling terisolasi antara satu dan sama lain. Oke, jadi di dalam aplikasi kontainer ini antara satu kontainer dan kontainer lainnya itu saling terisolasi dan yang memungkinkan kedua kontainer itu bisa saling terisolasi itu adanya teknologi namanya namespace. Oke, lanjut lagi. Oke nih, kontainer ini lightweight ya, atau lebih ringan dibandingkan VM atau bare metal server dan bare metal fisik gitu. Oke, kenapa? Karena kontainer ini sebenarnya yang diisolasi itu kan bukan OS-nya tapi prosesnya. Kalau di virtual mesin itu lebih yang diisolasi itu si OS-nya. Jadi yang dijalanin tuh benar-benar full operating system gitu. Kalau si kontainer itu tetap jalan di atas kernel OS, tapi si kernel OS-nya dimodifikasi sedemikian rupa supaya lebih ringan daripada si kontainer ini. Oke, lanjut. Nah, kira-kira gini nih di aplikasi kontainer, bentar. Ngalangin. Nah, kira-kira kayak gini. Jadi di bawahnya ada infrastruktur di mana itu adalah PC kita atau server kita misalnya. Terus di atasnya lagi ada host operating system, dan di atasnya ada kontainer. Nah, contohnya di sini Docker. Nah, si kontainer ini dia jalan di atas host operating system. Dan aplikasi-aplikasi kita itu berjalan di atas kontainer runtime. Kalau di sini kita namanya Docker dalam bentuk kontainer. Ada aplikasi A, B, C, D, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada deployment software dari waktu ke waktu. Jadi zaman dulu itu deployment aplikasi atau software itu masih kayak gini. Jadi satu server fisik itu di-deploy satu server itu aplikasi itu jadi dia deploy langsung di atas operating system. Jadi ketika ada server terus ada operating system udah langsung install aplikasi di situ. Nah, itu zaman dulu. Jadi kayak gitu. Itu namanya traditional deployment. Oke. Makin berkembangnya zaman, ada namanya lagi virtualized deployment, di mana setelah layer operating system ada yang namanya layer hypervisor. Nah, jadi di sini layer hypervisor ini memungkinkan kita buat mengisolasi atau memvirtualisasi operating system. Nah, jadi kayak gini, di mana nanti kita membuat suatu virtual machine yang isinya adalah OS operating system, terus di atasnya lagi ada binary dan library dan aplikasinya yang mau kita jalanin. Nah, kalau kayak gini kan jadi tetap kita harus ngejalanin operating system. Aplikasinya tetap dijalanin di atas operating system. Oke, lanjut. Oke, di era modern ini ada yang namanya container deployment, di mana ada hypervisor tadi diganti sama container runtime. Jadi apa bedanya nih sama virtualized deployment atau hypervisor ini? Oke, jadi yang udah disebutin tadi, yang diisolasi dari si kontainer ini itu adalah prosesnya. Sedangkan yang virtualisasi sama hypervisor itu adalah OS-nya. Jadi kenapa si kontainer ini lebih enteng? Itu karena ya semua prosesnya yang diisolasi. Sedangkan si VM ini sampai OS-nya divirtualisasi, dan
tetap si komputer juga harus ngejalanin OS pada setiap aplikasi itu ya. Jadi makin berat gitu. Kalau ini kan cuma prosesnya doang yang di virtualisasi gitu. Oke, lanjut. Oke, ini teknologi kontainer yang cukup populer di era modern ini. Nah, mungkin yang paling populer ini Docker ya. Sorry. Ada Docker, ada CRIO, ada Containerd, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak sih. Tapi mungkin ini yang paling populer. Docker sih yang paling populer di sini. Oke, lanjut. Kita bakal bahas ke Kubernetes. Setelah kalian belajar atau mengetahui tentang kontainer tadi, nah sekarang langsung aja kita masuk ke materi Kubernetes-nya. Oke, lanjut. Sebenarnya apa itu Kubernetes? Jadi Kubernetes ini adalah suatu orchestration tool atau tool orkestrasi untuk mengelola kontainer-kontainer kita. Nah, Kubernetes ini adalah suatu platform bisa dibilang atau software agar kontainer kita tuh tetap terkelola dan termaintain dengan baik. Jadi Kubernetes ini open source. Open source ini artinya gratis, kalian bisa download atau install tanpa bayar. Jadi langsung aja ke webnya Kubernetes, itu banyak cara-caranya cara deploy Kubernetes di server kalian atau komputer kalian. Nah, Kubernetes ini dia pertama kali itu di development-nya diinisiasi itu sama Google pada tahun 2014. Jadi masih cukup baru sebenarnya teknologi ini. Oke, jadi Kubernetes ini memungkinkan kontainer kita tuh menjadi scalable. Scaling. Jadi dengan adanya Kubernetes ini atau container orchestration ini, si kontainer kita itu bisa dengan mudah di-scale secara otomatis. Oke, selanjutnya container management ini tadi itu ya, mengelola kontainer dengan Kubernetes. Oke. Nah, ini analogi. Nah, jadi analoginya sama aja kayak gini. Kayak suatu grup orkestra di mana si pemain musiknya itu adalah si kontainer itu sendiri, di mana yang ngaturnya itu adalah si konduktor ya, yang ngatur irama si pemain-pemain musik ini ya. Sebenarnya ini idea dari si container orchestration itu sama kayak gini. Oke. Kenapa sih kita harus pakai Kubernetes itu? Jadi salah satunya kenapa kita harus pakai Kubernetes itu tren aplikasi monolit ke microservice atau perubahan arsitektur, di mana waktu dulu itu arsitektur monolit itu aplikasinya itu gendut banget. Misalkan kalian punya aplikasi Python yang isinya tuh punya berbagai macam fitur atau service gitulah. Misalnya kalian punya authentication, payment, login, katalog, user. Nah, dengan kayak gini, aplikasi kalian itu jadi susah di-maintain. Dan biasanya aplikasi kayak gini itu ketika satu service error, maka kemungkinan besar service lain itu ikutan error juga. Nah, makanya itu agak riskan kalau di monolit dan tahap pengembangannya juga lebih sulit gitu loh. Oke, karena problemnya kayak gitu, maka dikembangin lagi nih. Ada arsitektur baru namanya microservice, di mana aplikasi yang gendut tadi, aplikasi yang service-nya semua dijadiin satu itu dipisah-pisah. Jadi suatu service yang beda yang dinamakan microservice. Nah, misalnya di sini ada service katalog, authentication, payment, login yang di monolit. Nah, itu tuh dipisah-pisah jadi bagian aplikasi yang kecil-kecil. Nah, biasanya aplikasi kecil-kecil ini bakalan dibungkus pakai kontainer untuk memudahkan dalam deployment-nya nanti di production server. Oke, jadi kayak gitu. Nah, karena aplikasi microservice ini makin berkembang, nah otomatis
fiturnya juga makin banyak kan. Fiturnya makin banyak, mungkin request-nya juga makin banyak, terus apalagi service-nya makin bertambah gitu loh. Nah, jadi butuh adanya scaling. Nah, semakin banyak ya aplikasi kita scaling, nah kontainernya makin banyak. Dengan kontainer ini makin banyak, nah maka dibutuhkan yang namanya container orchestration atau Kubernetes tadi. Jadi biar aplikasinya itu lebih termaintain dengan baik, bisa lebih scalable dengan baik, dan terdeploy dengan baik gitu. Oke, lanjut. Oke, jadi tujuannya itu agar aplikasi kita lebih high availability atau nggak ada downtime dan lebih scalable atau mudah untuk di-scale. Lanjut. Nah, ini ada arsitektur dan core komponen pada Kubernetes. Oke, yang pertama ada node. Oke, node. Sebenarnya node ini apa? Node ini adalah sebuah mesin fisikal atau virtual, entah itu VM atau bare metal fisik, yang terinstall Kubernetes. Nah, terus di dalam node ini juga ada kontainer kita yang berjalan. Nah, di Kubernetes ini, ketika kita deploy kontainer di dalam Kubernetes, nah, Kubernetes itu, kontainernya itu dienkapsulasi menjadi suatu pod. Jadi, kontainer itu dimasukin ke dalam pod dan berjalan di node kita. Gitu. Nanti pod sendiri kita bahas di pembahasan lainnya. Oke, selanjutnya ada cluster. Oke, cluster. Jadi, cluster itu adalah suatu kumpulan node. Jadi, node-node yang isinya ada pod-pod kita itu dikelompokkan menjadi suatu cluster. Ya, sebenarnya ya sama aja sih, ada mesin. Misalnya ada mesin 1, node 1, node 2, mesin 2, mesin 3, atau komputer 1, komputer 3 di grup gitu, jadi suatu cluster. Oke. Kan ini kita udah tahu nih apa itu node. Dan isinya ada aplikasi kita yang berjalan atau bisa kita sebut pod kan tadi. Oke, jadi kalau udah ada cluster kayak gini, jadi siapa nih yang manage di cluster Kubernetes ini? Oke. Pertama-tama jadi di Kubernetes itu ada dua macam node. Jadi ada node master dan node worker, di mana si master ini sebenarnya menjadi sebagai otak dari si Kubernetes sendiri. Dan worker ini atau slave ini, node slave ini menjadi pekerja dari cluster Kubernetes kita gitu, yang menjalankan kontainer kita di dalam cluster. Oke, jadi gitu. Jadi master yang punya otak, yang kendaliin semua worker kita, yang isinya kontainer-kontainer kita. Oke, lanjut. Oke, jadi ketika kalian install Kubernetes, sebenarnya kalian juga install komponen-komponen ini. Yang pertama ada API server. Jadi Kubernetes API server ini menjadi interface pada Kubernetes cluster kita, atau gerbang keluar masuk cluster kita. Ya misalnya cluster ini bakalan API server ini bakalan nge-call dari command line tool kita atau file konfigurasi kayak gitu. Oke, jadi terus yang selanjutnya ada etcd. Jadi etcd ini basically buat menyimpan data kita pada Kubernetes atau menyimpan data konfigurasi lah pada Kubernetes. Gitu. Oke, selanjutnya ada scheduler. Oke, scheduler ini bertugas untuk menempatkan pod kita pada node yang tepat. Nah, dia tuh akan mencari nih node yang masih available, entah itu berdasarkan CPU usage atau memory usage pada node kita. Nah, dia tuh bakalan nempatin yang kira-kira yang node mana nih pod kita bakalan ditaruh gitu atau di deploy. Oke, selanjutnya ada kube proxy. Jadi kube proxy ini bertugas sebagai
proxy terhadap arus network yang masuk ke dalam node pada pod kita. Jadi yang ngurusin tentang proxy, yang ngurusin tentang networking itu diurusin sama proxy. Terus selanjutnya ada CRI atau Container Runtime Interface. Nah, kan ini kan aplikasi container orchestrator ya. Jadi otomatis tuh harus ada suatu komponen yang bisa ngejalanin kontainer itu sendiri gitu loh. Nah, di sini ada yang namanya CRI, runtime. Ini bisa Docker atau apapun itu. Selanjutnya ada kubelet. Jadi kubelet ini dia berjalan di setiap node worker. Dia mastiin aplikasi kita berjalan pada node atau pada worker node. Selanjutnya ada controller. Jadi peran controller ini sebagai controller pada aplikasi kita. Jadi dia bakal ngapain aja. Nah, dia itu bakalan memastikan nih resource pada Kubernetes kita berjalan dengan baik atau berjalan dengan lancar gitu. Dan memastikan node-node atau pod kita sesuai dengan apa yang kita konfigurasi. Oke. Nah, yang komponen tadi itu sebenarnya terbagi antara dua node, yaitu ada komponen yang ada di master dan ada komponen yang di worker. Jadi kalau diilustrasin kira-kira kayak gini. Di mana di node worker ini di bawahnya ada CRI atau container runtime, terus ada proxy-nya terhubung sama API server. Nah, terus di sini juga ada kubelet untuk mastiin pod kita berjalan di suatu node. Nah, terus di node master juga ada API server itu sendiri yang nantinya kita bakalan sering memanfaatkan API server ini buat berkomunikasi sama cluster Kubernetes kita. Nah, selanjutnya ada etcd. Yang tadi udah saya jelasin, ini buat manajemen, buat penyimpanan data pada aplikasi kita, pada cluster kita. Oke, controller ini sebagai controller yang udah saya jelasin tadi. Controller Kubernetes kita memastikan bahwa si node dan pod ini berjalan dengan baik, dan scheduler dia bakal memastikan pod kita ditaruh di node yang sesuai, node yang tepat. Oke, ini overview dari Kubernetes architecture yang tadi udah kita bahas. Cuma di sini ada tambahan sedikit opsional Cloud Controller Manager. Jadi ini buat aplikasi kita berinteraksi sama cloud platform gitu. Oke, sama kayak tadi ada API server, etcd, scheduler, control manager. Di sini ada worker node, ada kubelet, container runtime, dan proxy. Oke, lanjut. Nah, di sini ada berbagai macam cara untuk kita deploy di Kubernetes ini. Oke, yang pertama ada kubeadm, terus ada kubespray, ada kops. Kalau kalian pengen latihan-latihan, ini kalian bisa pakai Minikube atau Micro K8s. Oke, kira-kira kayak gitu untuk cara-caranya. Ntar kalian bisa langsung buka aja nih di internet, kubeadm, Minikube, kubespray, kops. Nah, nanti kita bakal hands-on, bakalan pakai Minikube ini karena ini lebih enak. Di Windows juga kompatibel Minikube ini. Oke, ini kalau kalian pengen pakai service Kubernetes yang ada di cloud platform, contohnya kalau di Azure ada namanya KS, terus ada juga di GCP ada namanya GKE nih yang biru-biru. Nah, terus kalau di Amazon ada namanya EKS, itu service-service yang memungkinkan kita untuk mendeploy atau memanfaatkan Kubernetes pada environment cloud. Oke, ini ada kubectl. Ini adalah tools CLI untuk kita bisa berkomunikasi dengan cluster kita. Ini contoh penggunaannya, kubectl get all untuk melihat seluruh resource yang ada di dalam cluster kita. Oke, gitu aja. Oke, lanjut. Kita masuk ke core concept of Kubernetes. Nah, ini K8s. K8s ini biasa singkatan dari Kubernetes. Jadi kayak gitu singkatannya. Kubernetes itu kan Kubernetes itu ada 8 huruf.
Nah, jadi tinggal disingkat aja nih, K Kubernetes 8 huruf, S di Kubernetes gitu. Biar gampang aja. Sama aja sebenarnya. Oke, biasanya Kubernetes ini dikonfigurasi dengan format YAML. Jadi YAML ini merupakan sintaks yang populer untuk menulis file konfigurasi karena mudah dibaca dan dipahami. Dan selanjutnya YAML ini digunakan pada Kubernetes untuk mendeklarasikan resource dan deployment. Itulah kira-kira. Yang pertama ada pod. Apa itu pod? Pod itu adalah pod unit terkecil pada Kubernetes. Jadi pod ini adalah suatu objek ya, sebenarnya objek atau resource terkecil pada Kubernetes yang tadi, yang isinya adalah kontainer. Dan selanjutnya ada kontainer. Jadi pod itu isinya bisa lebih dari satu kontainer. Nah, jadi entah itu satu pod bisa 2, 3, 4 sesuai kebutuhan. Jadi kira-kira ilustrasinya kayak gini. Nah, di node 1 kita punya pod dengan isinya kontainer yang udah kita bikin. Terus ada pod lagi di node 2 di mana maksudnya single container di dalam pod cuma satu. Ada pod Redis, contohnya sini ada pod Nginx. Oke, kira-kira kayak gitu pod. Nah, gimana sih cara bikin pod? Nah, kayak gini. Misalnya kita pengen bikin Nginx pod. Nah, kita bikinnya pakai file konfigurasi YAML. Nah, di mana kita lihat di sini di file konfigurasinya version 1, apalagi si resource pod ini ada di API version versi 1. Nah, metadata ini buat menamain nih pod kita namanya apa. Nah, sini kita namain Nginx lagi. Oke, terus ada lagi spek. Jadi spek ini adalah spesifikasi dari kontainer kita. Jadi misalnya kita pengen namanya kontainer kita Nginx, di mana base image-nya itu base image Nginx yang diambil dari Docker Hub atau repository untuk menyimpan image yang namanya Docker Hub. Nah, itu si image-nya itu diambil dari situ. Nah, ini kita tentuin port dari kontainer kita dengan kontainer port berapa? Misalnya di sini kita pakai 80. Oke, kira-kira kayak gitu. Lanjut. Selanjutnya ada yang namanya replika set. Oke, jadi apa itu replika set? Jadi replika set itu sebenarnya bertujuan untuk menjaga suatu set replika pod yang berjalan. Jadi dia buat memaintain lah suatu set atau grup dari pod itu tetap berjalan di Kubernetes cluster kita. Oke, apalagi dia memastikan suatu kelompok pod berjalan kapanpun dan bisa diakses kapanpun. Nah, terus kenapa harus ada replika set? Nah, ketika kita membuat replika set ini, kita bakalan ngeset ada namanya replika. Kita tentuin berapa sih pod yang kita pengen yang di-deploy di Kubernetes. Nah, di situ replika set bahkan memaintain pod-pod itu tetap berada di jumlah itu. Misalnya kita ngeset 3 dan pada node Kubernetes kita, nah di situ tuh replika set bakal mastiin pod kita tetap berada pada kuantitas itu atau tetap berada di jumlah 3 pod itu. Nah, oleh karena itu replika set ini memungkinkan aplikasi kita menjadi high available atau tidak ada downtime. Nah, ketika aplikasi pod kita itu ada yang error, maka akan di-generate pod baru gitu. Oke, caranya gimana? Cara kayak gini, cara deploy replika set pada Kubernetes cluster kita. Oke, jadi kayak gini. Pertama, kita set dulu API version-nya. API version-nya, kebetulan replika set ini ada di apps version 1. Kita set nama replika setnya, metadata, name, nah kita namain Nginx replika. Nah, terus speknya, spesifikasi dari replika set kita,
di mana kita bakalan bikin 3 pot nih, replikas 3. Jadi di sini tuh kalau dibaca kita bakalan buat 3 replika pot. Nah, selektor match label app engine X. Jadi di sini match label app engine X ini dia bakal nunjuk pot mana yang bakal kita replika gitu. Nah, match label ini harus sesuai dengan label yang ada di dalam template ini. Template ini apa? Template si kontainernya atau template si potnya. Jadi template ini isinya adalah template potnya. Kita namain nih nama potnya engine X, labelnya apa engine X. Nah, engine X ini nama dalam metadata ini dalam template ini harus sama kayak match label yang ada di replika yang di atas nih, selektor yang di atas. Oke, lanjut spek. Nah, ini spek kontainernya kayak tadi kayak sebelumnya. Kontainernya namanya apa, base image-nya apa, terus port kontainernya apa. Oke, kira-kira kayak gitu. Oke, selanjutnya ada deployment. Jadi deployment ini bakalan menyediakan pembaruan pods dan replikasi secara deklaratif. Oke, jadi si deployment ini juga bakalan membuat replikasi tadi bakalan membuat pod sesuai replika yang udah kita tentuin. Oke, selanjutnya ada si deployment ini bisa memperbarui aplikasi pada pod. Jadi kita tinggal ubah aja, misalnya base image yang terbaru, nanti dia bakal langsung update si aplikasi kita yang berada dalam pod. Oke. Dan ini kira-kira cara bikinnya juga nggak terlalu beda sama aplikasi. Cuma diganti aja kind-name, tipe objeknya itu kita ganti jadi deployment. Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Oke, lanjut. Boleh Rosan dilanjut. Oke, setelah penjelasan tadi, ini ada konsep lain ya. Kalau konsep utama yaitu namespace. Oke, jadi kenapa sih kita pakai namespace? Oke, sebelum menjawab itu, kita harus tahu dulu apa itu namespace. Yaitu membagi cluster menjadi logical unit atau mengisolasi antar namespace. Jadi ibaratnya kita analogikan aja sebagai rumah gitu. Rumah satu kan ya pasti berbeda dengan rumah yang lain kan gitu. Nah, rumah itu punya peraturan sendiri-sendiri, akses juga dibatasi siapa yang bisa mengakses. Nah, jadi kayak gitu. Secara default emang ada namespace namanya default. Nah, kita bisa bikin lagi gitu. Misal namespace tim 1, tim 2, tim 3 gitu. Nah, seperti pada penjelasan di PPT ini, kan setiap namespace itu bisa memiliki yang namanya resource limit tersendiri atau batasan resource yang dapat dipakai. Juga dapat dibatasi aksesnya. Nah, ini sangat berguna bagi kita misal nih, ada kita punya cluster gitu dengan besar RAM misal 20 GB, 24 GB gitu. Nah, kita kepengen nih bagi 2 tim biar adil, kita bagi setengah-setengah 12 gitu. Dan mungkin CPU-nya ada 12, kita bagi 6. Jadi setiap itu punya limitnya sendiri-sendiri dan aksesnya pun dibatasi. Jadi yang orang ini nggak bisa mengakses, nggak bisa melihat yang sana juga gitu. Nah, Nasus ini berguna untuk seperti itu. Jadi dia tuh mau bagi secara logika aja gitu. Oke, next. Xavier, next. Oke, berikut itu adalah gambaran dari namespace. Di suatu node ini kita bisa lihat dia ada namespace 1 dan namespace 2. Dan setiap namespace ini ada potnya sendiri-sendiri dan lain-lain. Misal di sini ada pot engine X di namespace 1 dan namespace 2. Nah, mereka yang punya akses ke namespace 1 ini ya pasti nggak bakal mengerti apa yang ada di namespace 2 gitu. Jadi ibaratnya punya lingkungannya sendiri-sendiri, informasi sendiri-sendiri, terisolasi antara satu sama lain gitu. Jadi tempat tersendiri buat bisa develop, buat itu kita bisa bikin seperti satu buat testing, satu buat staging, satu buat develop. Jadi ini berguna buat seperti itu. Tapi mungkin pada kayaknya ya kita nggak bakal sering makan namespace itu kalau buat menggunakan kecil-kecilan. Tapi ini sangat berguna buat di yang biasanya udah tinggal production ya, kayak industri enterprise gitu. Namespace ini sangat berguna buat kayak gitu. Oke, bisa next.
Oke, selanjutnya ini adalah konsep dari Kubernetes networking. Jadi ini krusial. Ya, setiap pod itu perlu dapat IP address. Nah, seperti yang kita tahu, kontainer sendiri itu sebenarnya punya address gitu. Jadi kontainer itu sendiri punya jaringan yang ada yang namanya container network. Nah, tapi pod itu sendiri kan membungkus atau mengkapsulasi kontainer itu sendiri kan. Nah, dia juga perlu IP gitu buat mengakses apa yang ada di dalam podnya gitu. Nah, pod ini perlu diberi IP address biar agar dapat berkomunikasi satu sama lain gitu. Terus buat apa tujuannya kalau misal nggak ada networking di Kubernetes itu? Jadi kita perlu ini buat saling komunikasi, kan tujuannya ini Kubernetes digunakan untuk development aplikasi itu yang highly available dan scalable. Makanya kita perlu yang namanya networking IP address. Oke, lalu kontainer ini menggunakan IP address dalam pod dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Jadi nanti kita akan bahas yang service di dalam business networking ini. Jadi kita akan lebih paham lagi mengapa kita kasih pod IP gitu, dan juga akan ada lagi yang namanya service untuk menghubungkan ke layanan lain dan menghubungkan ke banyak pod sekaligus. Oke, next. Biar bisa next. Oke, jadi buat mendefinisikan network itu ada yang namanya CNI atau Container Network Interface. Nah, tujuannya buat apa? CNI ini sebenarnya adalah spesifikasi ya, buat bahwa setiap kontainer yang dibuat itu harus memiliki yang namanya jaringan sendiri biar bisa terkoneksi ke dunia luar atau terhubung satu sama lain. Nah, ini juga dipakai di Kubernetes CNI ini. Jadi setiap kita buat pod, nanti podnya akan secara otomatis memiliki jaringan sendiri yang udah diatur gitu. Nah, lalu siapa yang manajemen ini? Apakah kita perlu assign IP secara tersendiri ke pod? Bisa, tapi kita biasanya menggunakan yang namanya network plugin seperti Flannel atau di bawah ini Calico ya, nggak ada tulisannya tapi itu logonya. Nah, ini keduanya bisa mengatur jaringan pada Kubernetes. Misal kita bikin VXLAN, BGP dan lain-lain. Jadi setiap ini sebenarnya mereka ngikutin yang namanya CNI gitu. CNI ini juga akan mengatur yang namanya IPAM atau IP Address Management. Jadi nanti setiap dibuat kontainer baru, pod baru gitu, dia akan secara otomatis assign IP ke pod tersebut agar bisa saling terkoneksi. Oke, next. Xavier bisa next. Selanjutnya ini yang tadi aku bilang service, yaitu cara untuk mengabstraksikan akses pada suatu pod. Jadi pod ini kan sebenarnya udah punya IP, tapi kita kepengen nih, misal kan tadi di replikasi dan deployment ada yang namanya replika kan. Lalu gimana nih bisa banyak sekaligus diakses dalam satu lah, pakai yang namanya service. Itu nyatuin lagi dalam satu jaringan gitu. Nah, ini menggunakan yang namanya service. Service ini juga unik, dia tidak terikat pada namespace. Kalau pod bisa di dalam suatu namespace, service ini nggak peduli namespace, dia bisa buat sendiri dan di-assign ke namespace apapun. Jadi bisa saling terkoneksi atas namespace. Seperti pada peraturan tadi networking, CNI specification, kita harus pod itu dalam satu cluster harus bisa saling berkomunikasi gitu. Namespace ini hanya memisahkan aja, jadinya kita nggak tahu nih, oh di sini ada pod ini, jadi kita nggak bisa tahu orang lain atau di tim lain gitu, di divisi lain misal nggak bisa mengerti apa yang ada di sana, jadinya terjaga. Tapi servisnya mungkin kita bisa tahu. Lanjut. Oke, ini tipe-tipe service. Yang pertama ini bawaan cluster IP, merupakan defaultnya Kubernetes. Kalau kita define YAML-nya service, itu nanti akan dibuat otomatis, kita nggak perlu define namanya cluster IP. Dan kita buat pod juga nggak harus ada yang namanya service. Jadi pod itu bisa langsung terhubung, bisa langsung diakses melalui cluster itu sendiri. Tapi kita bisa bikin yang namanya cluster IP. Nah, cluster IP ini seperti namanya aja cluster IP ya. Jadi hanya bisa diakses di internal cluster itu sendiri, di IP cluster itu sendiri. Nah, itu bisa kita lihat di gambar, ada 3 pod.
terkoneksi pada satu service cluster IP. Nah, proxy-nya itu adalah dua proxy buat load balance ya. Jadi misal 3 port itu anggaplah Nginx atau aplikasi apa gitu. Nah, kita butuh banyak replikanya karena satu aja kurang. Nah, makanya saat ada traffic masuk, dia cukup terhubung ke satu service dan service ini akan secara otomatis oleh beberapa proxy akan di load balance ke banyak service, ke banyak port-port lain. Okay, next. Nah, ini node port dia unik. Node port ini setiap service-nya jadi bisa diakses dari luar jaringan pada node spesifik. Jadi secara otomatis Kubernetes itu akan butuhkan open port dari jaraknya 32.000 sampai 32.767. Jadi kita bisa buka aplikasi sebanyak 767 itu ya, open port. Nah, node port ini unik. Dia tuh bisa langsung terhubung ke IP luarnya. Misal kita punya IP luar berapa, anggaplah 111 gitu, IP public. Nah, dengan node port ini kita bisa langsung mengekspos keluar dengan menghubungi IP itu dan masukkan node-nya, masukkan portnya. Misal kita dapat IP, kita bisa tentukan sebenarnya di YAML-nya 32.000 atau bisa secara otomatis Kubernetes untuk menentukannya. Oke, nanti jadinya saat dihubungkan otomatis dia dapat diakses melalui port tersebut aplikasinya. Oke, selanjutnya ini next. Oke, selanjutnya adalah load balancer. Oke, ini agak jarang digunakan ya kalau misalnya kita build sendiri. Biasanya ini banyaknya ada di cloud provider, AWS, GCP, Azure, dan lain-lain. Pasti memiliki yang namanya load balancer. Nah, ini unik karena dia tuh bisa merutakan langsung ke dalam dari cluster IP misal, langsung ke dalamnya gitu. Jadi dia cukup terkoneksi pada satu IP dan akan otomatis di load balance atau diarahkan ke service yang telah ditentukan berdasarkan misal nama domainnya apa gitu. Nah, load balance ini bisa merutakan ke service lokal gitu, langsung ke dalam clusternya. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah demo. Demonya sederhana. Oke, next. Nah, demonya ini kita akan seperti ini, pakai pod, deployment, dan replica set. Lalu mengakses podnya ini menggunakan node port service. Lalu creating resource in other namespace. Jadi kita mencoba nanti pod deployment ini kita akan deploy di namespace lain dan juga multi node cluster. Jadi kita bisa bikin Kubernetes itu bisa single node. Jadi master node jadi sekalian worker node deploy-nya di situ. Dan juga kita bisa bikin namanya master node dan ada worker node gitu. Oke. Mungkin silakan untuk Xavier untuk demo pertama ya. Oke. Sebentar. Kita off screen dulu. Bentar. Ya. Sudah. Oke. Udah dulu. Ya, pertama-tama kita bakalan, sorry jangan gini deh, kurang enak. Kita share all aja. Full screen. Cek. Aman ya? Aman. Aman, oke. Oke, sekarang kita bakalan ngedeploy pod dulu. Jadi gimana pod itu? Oke. Sekarang saya udah siapin di sini, gimana kita yang udah saya jelasin tadi file konfigurasinya. Nah, sekarang gimana caranya kita deploy file konfigurasi ini ke Kubernetes cluster kita. Oke, jadi gini gampang. Kita pakai tool namanya kubectl. Di kubectl ini tadi mau dijelasin buat kita komunikasi sama cluster kita. Jadi caranya tinggal kubectl apply minf path file konfigurasi kita.
coba QB, namanya coba QB. Terus nama, ya mulai kita apply di sini. Oke, sudah tercreate. Kita lihat cara ngeliatnya gini, kubectl get pod. Nah, ini udah kita lihat di sini. Udah running ya di sini Nginx, ada satu running. Di sini kebetulan sama. Kalau kita lihat di file konfigurasinya, namanya metadatanya Nginx, dan di sini namanya Nginx. Oke, kita lihat lagi di sini. Kita describe. Oke, kita describe. Kita lihat detail dari si podnya. Nah, kayak gini kira-kira. Jadi di sini namanya Nginx. Kita pakai namespace defaultnya dari Kubernetes kita, cluster kita. Terus kita di deploy di node-nya, di node Minikube dengan IP sekian. Terus start time-nya, waktunya di jam 20.20.16. Terus statusnya running, berarti kalau kayak gini. Dan IP port-nya di sini 172.17.03. Terus base kontainernya juga nih, containers. Nah, ini berasal dari mana? Dari Docker // Nah, itu diambil dari Docker Hub. Base container juga ini base container Docker. Nah, oke. Jadi gitu, di sini ada port dan state dan lain-lain. Kira-kira kayak gitu. Oke, lanjut. Kita bakalan deploy replica set. Oke, kita clear dulu biar enak. Clear. STL, apply, minf, coba QB. Tablet Nginx, rs.yml. Oke, lagi create ya. Kita lihat get all aja. Kita get all. Nah, kita lihat di sini konfigurasinya dulu. Nah, konfigurasi kayak gini. Jadi kita bikin replica set, di mana kita set ada 3 pod di sini, pod-podnya dengan spesifikasi kontainernya yaitu Nginx. Kita di sini set replikanya ada 3. Jadi yang langsung kebikinnya podnya ada berapa? Ada 3. Dan di sini statusnya masih container creating. Coba kita clear dulu. Kita kubectl get all lagi. Udah running. Nah, sekarang pod yang udah kita deploy tadi udah running nih. Menjadi spot replika yang dideploy sama replika set. Nah, di sini juga ada resource-nya namanya yang udah kita deploy tadi, replika set dengan nama Nginx replika. Nah, ini nama resource-nya kira-kira. Kayak gitu. Lanjut, deployment. Kita clear dulu. Kita lihat dulu nih. Ini adalah deployment. Oke. Nah, jadi hampir sama sih konfigurasinya kayak replika set. Cuma kita ganti aja nih jenis resource atau objek ini menjadi deployment. Oke, lanjut. Kita deploy apply minf kita cek. Ini masih container creating, kita coba lagi. Oke. Tinggal satu lagi ya. Sampai running semua. Oke, udah running. Sekarang kita lihat isiannya. Deployment Nginx replica. Deployment describe. Deployment. Sorry. Nginx deployment ya. Sorry. Deployment. Oke, jadi ini isinya atau deskripsi dari deployment kita. Oke, masih sama kayak tadi kita namanya Nginx deployment, namespace default. Di
buat kapan. Terus ada lagi port template-nya juga di sini dengan label Nginx, dan spesifikasi image-nya juga ada di sini lengkap. Nginx dengan port kontainernya yaitu 80. Oke, kira-kira kayak gitu tentang deployment. Oke, lanjut Pak Sanjani. Oke, selanjutnya jadi demo tadi kita bakal nyoba ya expose itu pada cluster node port, jadi bisa diakses itu Nginx ya. Oke, kita kirim dulu. Kita langsung share screen aja. Nah, ini kebetulan saya udah connect ya ke servernya pakai Bitfish. Nah, ini udah ada terminalnya. Nah, di sini yang membedakan sama yang tadi itu ini di deploy di Linux ya, tepatnya Linux Ubuntu. Kita pakai microK 8s. Jadi kita cukup ketikkan aja microK 8s. Oh ya, untuk instalasinya kita bisa menggunakan compile-nya sangat simple. Nah, seperti itu cukup lalu enter dan akan lakukan instalasi sendiri. Dan nanti akan ada instalasinya itu sudah sangat detail, langsung dari microK 8s-nya. Nah, sebenarnya microK 8s ini sini kayak Minikube tadi yang dipakai. Bedanya microK 8s ini langsung dari Ubuntu ya. Biasanya memang banyak digunakan langsung untuk Ubuntu dari Canonical langsung. Nah, jadi pada dasarnya ini adalah single node, jadi dia master dan jadi dia tuh hanya ada satu node, ada master, jadi langsung dikendalikan pakai microK 8s. Ini salah satu implementasinya. Jadi microK 8s ini cukup gampang memakainya. Kalau kubectl, bedanya di depannya ditambahkan microK 8s. Nah, langsung aja microK 8s kubectl get all misal untuk melihat semua resource. Nah, kita belum ada apa-apa karena kita belum deploy apapun. Nah, kita di sini mau yang bedakan adalah saya udah ngatur ini jadi multi node. Jadi saat kita kubectl get node, kita akan lihat bahwa ini nggak cuma satu, ada master, worker, dan worker. Nah, sebenarnya kalau kita deploy sendiri menggunakan Kubespray atau Kube ADM, master instance ini atau tempat yang di mana Kubernetes-nya itu bakal di provision atau di install tempat awalnya, nanti akan tipenya adalah control plane atau master. Jadi dia tuh yang atur gitu. Podnya tuh nggak bakal di deploy di control plane, dia cuma sebagai kontrol aja. Tapi di sini karena microK 8s semuanya nggak ada role-nya, jadi kita bakal deploy di semuanya. Hanya namanya aja master instance, buat mencontohkan aja. Oke, lalu gimana kita bisa masukinnya lebih detail? Sebenarnya kubectl ini ada banyak ya. Kalau kita pengen lihat komennya bisa gini langsung aja. Nah, kita bisa lihat banyak tuh, bisa get itu buat melihat, atau explain, atau describe, atau create itu juga bisa create manual. Oke, jadi di sini aku bakal create di namespace lain. Jadi buat create namespace sangat mudah, microK 8s aja ya, kubectl, lalu kita create. Untuk namespace itu kita ketikkan namespace saja NS singkatan. Misal namanya uji coba. Nah, dia langsung otomatis terbuat. Nah, kita pengen coba deploy Nginx deployment. Makanya kita langsung aja apply seperti tadi yang dicontohkan Xavier. Aku udah ada filenya di sini deployment YAML, jadi kita langsung aja. Nah, create. Tapi ini masih ada di default. Kita bisa cek. Get pod. Ini secara default dia ngeceknya di default. Nah, saat kita get ns akan ada uji coba dan default. Ini secara bawaan dia di default ya. Jadi kita saat kita cek get pod di n pakai command n monitoring uji coba nama namespace-nya. Nah, kita bisa lihat nggak ada resource apapun karena kita memang belum deploy apapun di sini. Nah, kita akan coba deploy ke namespace tersebut. Nah, di sini kita tinggal delete aja untuk membatalkan apa yang udah kita deploy. Ganti command apply jadi delete. Nah, otomatis akan terdelete. Kita cek dia sudah nggak ada. Oke, selanjutnya
Kita coba deploy-nya di namespace satunya. Nah, kita makan aja n uji coba. Nah, saat kita cek di sini, akan muncul container creating. Kita pengen lihat nih secara detail, misal kita bisa pakai command, outputnya kita atur jadi white. Nah, kita bisa lihat nih, dia running-nya ada di node mana. Nah, kebetulan 3 node ini dibagikan secara otomatis dari Kubernetes itu baginya ke 3 node sekaligus, jadi adil gitu. Ada master, ada worker, dan worker 1, worker 2. Jadinya terbagi ke semua node yang ada. Dan kita bisa lihat ceknya aja, get node white, biar detail. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini semuanya berjalan Ubuntu dan juga memakai kontainer deh. Jadi di sebelum-sebelumnya Ubuntu Kubernetes itu memakai Docker, tapi di versi-versi yang baru kan sekarang kita pakai versi 1.25.4 ini sudah memakai kontainer deh. Jadi kalau secara penggunaan nggak ada bedanya, tapi mungkin akan ada sedikit perubahan, tapi saya sendiri belum notice ya. Jadi langsung aja kita karena udah terdeploy, kita cek apakah sudah. Nah, udah running semuanya. Makanya kita langsung aja deploy node port. Kebetulan udah ada ya. Sini node port, kita lihat konfigurasinya. Nah, kita bisa lihat API-nya langsung ini aja version 1, tipenya service, metadatanya namanya misal kita atur Nginx service, terus tipenya node port, selektor app-nya Nginx, dan target portnya 80 gitu. Dan lain node portnya ini 3032. Kita aja langsung. Ya kita salah ya, harusnya apply. Sorry. Nah, di sini kita bisa get atau service. Nah, kita bisa lihat dia port 80 itu terekspos ke 3032. Kita bisa jadi Microsoft Edge. Dan kita bisa lihat IP-nya misal di sini pakai ini ya, copy aja. Tuh, Microsoft Edge-nya lama ya. Langsung aja pakai Brave ya. Ini belum karena kita ada di selektornya. Nah, selektornya ini bisa kita ubah. Jadi menyesuaikan ada di sini. Misal nih di sini kita bisa lihat ya secara detail, bisa describe. Jadi kita cek satu persatu. Nah, kita bisa lihat di sini detail labelnya nih, misal apping gitu. Oh, template ini, dan lain-lain. Nah, service-nya sendiri mungkin nggak terpaut pada namespace, tapi kita tetap harus itu pada namespace. Jadi kita bisa ini di monitoring, di uji coba. Salah. Nah, karena ada di allocated kita bisa ganti. Misal kita ganti 3031. Nah, saat udah diganti, kita bisa mengaksesnya lewat port ini 3031. Nah, lalu apa sih IP 172 ini? Ini adalah IP public dari itunya. Kebetulan saya pakai di server ya. Nah, IP-nya server ini punya IP lokal 172 dan untuk mengaksesnya kita perlu IP-nya dan node portnya. Jadi kita bisa diakses.
Oke, mungkin segitu aja ya dari kita. Dan ini kalau saya lihat ada banyak yang nanya juga nih di sini. Oke, yang pertama ada pertanyaan nih dari Salwa. Ini sih Kak, izin bertanya perbedaannya Kubernetes sama Docker Swarm. Oke, jadi apa perbedaannya? Oke, jadi perbedaannya itu sebenarnya kalau Kubernetes ini lebih kompleks ya komponennya. Dan kalau Docker Swarm emang didesain buat apa ya, lebih mudah lah untuk pengguna gitu. Ini itu aja sih. Bantu jawab juga, Docker Swarm itu jadi namanya Docker ya. Pasti itu kita terpaut, jadi yang namanya apa-apa harus pakai punya Docker gitu. Kalau Kubernetes ini kan open source ya, dia bisa pakai berbagai macam gitu, seperti dijelasin. Jadi yang tadi aku bilang, itu saja pindah ya dari Docker ke yang namanya container D. Nah, jadi dia tuh pengen yang open source itu, nggak terpaut pada container runtime dari company lain gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bayu, API V1 ini versinya bebas atau ada ketentuannya? Oke, untuk ketentuannya ada API ini. Jadi misal nih kita kepengen deploy yang lain, misal kayak apps V1 itu kan buat deploy aplikasi deployment. Jadi itu tuh ada semuanya di docs gitu. Dan misal kita pengen custom resource definition gitu, kayak misal kita kepengen deploy layanan lain, kayak fitur-fitur lain, kan ada banyak aplikasi tuh dari Kubernetes, ya kan dari CNCF ya, Kubernetes itu. Nah itu banyak yang lain, misal kita kepengen deploy aplikasi monitoring apa gitu. Nah nanti untuk apa API versinya itu tergantung dari aplikasi itu. Gimana sih ya jelasinnya? Jadi V1 itu adalah versi API-nya gitu. Jadi aplikasi itu sebenarnya ada aplikasi sendirinya gitu. Kubernetes itu yaitu lewat yang namanya REST API atau HTTP gitu, HTTP request. Tapi kita cukup mendeklarasikannya itu lewat YAML. API ini sebenarnya dulu-dulunya tuh ada versi V1 beta 1 gitu. Cuman kan Kubernetes udah lewat banyak perubahan ya, perkembangan. Jadinya sekarang API-nya V1 gitu. Nah, itu kita tahu dari mana? Kita bisa lihat di Kubernetes IO docs-nya itu. Kita cukup ke website-nya kubernetes.io. Nanti kita ke docs itu bisa kita lihat tentang Kubernetes API, atau kita bisa cari langsung aja di Google Kubernetes API version. Itu di situ banyak penjelasannya dan versi-versi yang dipakai. Oke sih, mungkin aku mau jelasin nih sedikit tentang API resource ya. Nah ini API resource ini kaitannya tuh sama API resource saudara. Minta share screen. Oke, screen share. Kelihatan. Oke, mana ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Aman. Aman ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, jadi resource tadi kayak deployment, pod, replica set ini bisa kita lihat API versionnya pakai kubectl ini. Jadi itu tuh nggak bebas. Jadi emang udah ditentuin. Kayak yang tadi, kayak yang udah Rasul jelasin, ada di karena semakin berkembang Kubernetes sih, API versionnya pun semakin berkembang dan resource-nya atau objek ini makin banyak. Nah, contohnya kayak di sini. Nah, deployment. Nah, deployment ini ada di API version apps v1. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen pakai objek deployments, nah teman-teman tuh harus nge-assign API versionnya itu apps /v1 version 1. Oke. Terus ada lagi nih, misalnya teman-teman pengen itu ini bisa dilihat teman-teman berarti set API versionnya itu version 1. Karena emang ketentuannya si service ini berada pada API version versi 1 seperti itu. Oke. Yang tadi lagi pod nih misalnya pod di sini ada di API version berapa? Ada di versi 1. Nah, sebenarnya kayak gitu aja sih kalau misalnya mau main-main tentang atau mengetahui tentang API version atau API resource. Gitu aja. Jadi nggak boleh bebas. API version tuh nggak boleh bebas. Jadi mau setiap objek itu memang udah ada API version masing-masing. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini pakai kubectl. kubectl, API resources. Nah, di sini keluar semua tuh. Objek apa, objek yang mana, API versionnya berapa, teman-teman bisa lihat semua di sini. Kira-kira gitu. Mungkin menjawab Mas siapa? Mas Bayu. Oke.
Oke, selanjutnya itu dari Argian Raditya ya. Oke, add-ons apa yang paling sering dipakai di Kubernetes? Oke, mungkin boleh saya screen dulu aku ya. Oke, jadi di sini aku masukin dulu, ntar screen aja langsung. Nah, ini kita bisa lihat di websitenya Kubernetes. Nah, installing add-ons. Ini sebenarnya Kubernetes ini nggak bisa berjalan full sendiri ya. Sebenarnya Kubernetes ini ada networking, cuma jarang sekali dipakai dan memang jarang dibahas juga. Kalau kita lihat tutorial pasti disuruh install yang namanya networking ini, add-ons. Nah, kebetulan kalau tadi pakai Micro K8s, kita pakai Calico. Kita tahu di mana itu Calico, kita bisa lihat aja di sini. Biasanya kita pakai API ya, lihat. Nah, di sini kita bisa lihat nih, VXLAN Calico. Nah, dia nanti pakai punya Calico ini. Dan ada yang lain juga. Dulu saya pernah juga pakai yang namanya Flannel. Jadi nanti ini saat kita lihat tuh ada IP Flannel gitu. Maksudnya apa? Ini tuh kayak virtual switch gitu. Jadi kan nggak mungkin ya kayak kita bikin satu IP itu saling terkoneksi sama lain gitu kan. Nah, kita punya namanya switch gitu. Jadi dia tuh kayak jalur tengah lah, kayak jembatannya buat terhubung ke semua jaringan yang sama. Nah, ini akan dibuat sendiri otomatis gitu di sini. Kita juga ada yang namanya namespace. Nah, namespace ini apa? Jadi jaringannya itu diisolasi satu sama lain. Kita bisa lihat aja NetNS. Oh. Nah, kita bisa lihat nih ada 179.134 ini IP kalau nggak salah pod atau kontainer gitu. Jadi IP-nya itu terisolasi dan yang mengatur itu adalah networking add-on-nya itu. Nah, apakah ada yang lain selain add-on? Ada visualization control. Kita bisa dashboard, tapi ini nggak langsung diaktifkan. Kita bisa aktifin, ada caranya, tutornya. Nah, ini service recovery core DNS. Apa itu core DNS? Jadi sebenarnya kita tuh bisa ngakses ini tuh nggak harus lewat IP, lewat DNS itu. Biasanya tuh formatnya tuh dari nama resource, terus habis itu dia tipenya apa, misal service, lalu domain gitu. Itu pakai core DNS pakainya. Lalu ada juga yang lain infrastruktur kayak gini. Ini saya kurang tahu ya karena belum pernah pakai juga. Tapi yang ini yang paling sering dipakai adalah yang networking. Karena bawaan Kubernetes tuh emang Kubernetes itu sederhana lah. Kelebihannya sih apa gitu. Nah, kita bisa buat sendiri nih. Kalau kalian tahu gitu cara ngaturnya, ini bisa ngatur misal BGP, kita bisa bagi jaringannya secara VLAN virtual gitu, pakai VXLAN tadi. Nah, itu kelebihannya. Networknya itu ada di sini, kita bisa lihat. Oke, mungkin itu aja. Apakah menjawab dari Mas Argian Raditya? Yang paling sering digunain tetap jawabannya networking. Tapi dashboard juga dipakai, walaupun nggak semuanya memakai ya. Oke, mantap. Silahkan aja kalau pertanyaan lagi, masih ada waktu. Oke, selanjutnya dari Ikhwan. Mau tanya, kira-kira ada nggak contoh penggunaan cache Netsuite di industri? Ada dong. Seperti yang dibilang, misal nih ada tim gitu kan, pengen resource sendiri-sendiri gitu. Kita kan secara default, kube CTL, get NS gitu. Nah, NS itu kan ada banyak tuh. Misal ada NS 1, 2, 3. Nah, namespace ini bisa diatur per tim gitu. Ada akses kontrolnya. Nanti ada yang namanya RBAC, role based access control, nggak dibahas di sini karena itu memang udah kompleks maksudnya. Jadi kita masuk pengenalan aja di sini. Nah, itu bisa misal tim 1, tim 2 gitu. Cuma bisa memakai namespace yang 1, bisa memakai namespace yang 2 untuk tim 2 gitu. Dan namespace-nya itu bisa dibatasin pakai namanya resource quota. Nah, resource quota itu tadi tunjukin Xavier itu bisa dicek ada API-nya. Nah, itu kita bisa lihat objeknya, objek apa aja sih yang tersedia di itunya yang bisa kita pakai gitu. Nah, itu ada resource quota buat membatasi seberapa banyak sih namespace itu bisa memakai resource yang ada di cluster. Nah, itu. Oke, menjawab ya Mas Ikhwan. Oke, mantap. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Kita lagi jam 9 nih. 15 menit lagi ya. Jangan nih menjawab. Bertanya lagi silahkan aja langsung chat atau bisa on mic. Boleh nggak sih itu, Safira?
Boleh, tapi tolong raise hand dulu ya. Oh ya. Oke, kayaknya nggak ada lagi nih yang mau bertanya. Jadi mungkin karena memang udah nggak ada lagi atau mungkin udah benar-benar paham. Kita mungkin hitung mundur aja ya dari 1 sampai 10. Hitung maju 1 sampai 10. Kalau nggak ada ya kita bisa cukupkan lah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tapi sebelum itu mau itu dulu. Kita kan nanti bakal ada yang namanya adaptive training. Oke, jadi ntar teman-teman yang penasaran lebih jauh tentang Kubernetes, boleh nih langsung aja daftar nanti di adaptive training. Sebentar lagi bakal dibuka. Udah dibuka belum pendaftarannya kira-kira? Nanti bakal coming soon pokoknya. Tunggu aja. Oke, coming soon. Pokoknya pantengin aja nanti, follow IG-nya Adaptive Network Laboratory. Nah, di situ bakalan ada announcement-nya. Frikamas online, kegiatannya online. Frikah online kan? Offline ya? Untuk ini offline sih. Offline ya. Dikhususkannya buat mahasiswa Telkom University. Oke, offline. Apakah kegiatannya free? Gitu? Ini kegiatannya berbayar ya. Berbayar. Ini apa sih sertifikasi gitu. Jadi nanti trainernya kita hands on nyobain